baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buah dari ibadah Ramadan bukan sebatas menahan makan dan minum, tetapi sejauh mana ia berdampak secara bermakna untuk diri kita pribadi. Puasa hendaknya tak hanya menjadi seremonial tahunan, lalu memungkaskannya dengan bangga, pesta pora atau poya-poya, tapi juga harus membawa kita pada pribadi yang berkarakter, bersabar, mampu mengendalikan diri, sehat lahir batin, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Meski demikian, semua hikmah itu tidak bisa dipisahkan dari hikmah utamanya, yaitu mampu menghiasi keimanan dengan ketakwaan sebagai mana pesan utama dalam bulan Ramadan yang tertuang dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian pula hakikat lebaran menurut Ibnu Rajab bukan sekedar berganti baju baru, tetapi juga harus mampu menambah ketakwaan sebagaimana disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab yang berbunyi ungkapannya, laisal 'aidu liman labisal jadid walakin al-'aid liman ta'atu tazid, yang artinya lebaran bukan untuk orang yang berbaju baru, tetapi bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Walhasil, banyak hal yang harus dicapai dari ibadah puasa kita. Namun, mengingat terbatasnya waktu dan kesempatan, maka pada khutbah Id ini, khutbah akan dipersingkat pada hal karakter, disiplin, dan peduli lingkungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dalam konteks umum, karakter mengacu pada sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Ada juga yang mengartikan karakter sebagai tabiat atau watak. Dalam konteks ini tentu karakter yang terbentuk adalah karakter muslim yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan yang kuat. Maka selepas berpuasa, kita diharapkan menjadi pribadi yang berkarakter, memiliki sifat, tabiat, akhlak, dan pekerti yang luhur, khas dan berbeda dengan yang lain. Kita tidak menutup mata bahwa hari ini bangsa kita termasuk dunia dalam krisis moral yang satu bangsa pada bangsa yang lain itu saling menindas dan nyaris kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang religius, santun, beradat ketimuran, padahal negara kita penganut agama Islam terbesar di dunia. Sayangnya, nilai-nilai agama seolah dikesampingkan. Disinilah pentingnya kita sebagai muslim untuk kembali memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai luhur agama, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minan nas, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bernegara. Banyak kaum muslimin yang belum sepenuhnya sadar bahwa beragama tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Akibatnya, mereka banyak yang salah secara spiritual, tetapi tidak secara sosial. Padahal Rasulullah SAW diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Demikian yang diungkapkan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam hadis ini, penting pembangunan akhlak dikaitkan langsung dengan kesempurnaan iman. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini artinya iman memiliki hubungan dengan akhlak yang kuat. Dengan kata lain, agama tidak hanya mengedepankan aspek ketuhanan dan spiritual, tapi juga aspek kemanusiaan dan sosial. Dan puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita tunaikan diharapkan mampu menjembati pembentukan karakter kita
dan menginternalisasi nilai-nilai luhur keislaman. Puasa Ramadan telah mengajarkan kesederhanaan dan kesabaran mengendalikan diri. Jangankan yang haram, yang halal pun dibatasi dan tidak boleh berlebihan. Maka dengan ibadah puasa dan didikan Ramadan, watak, tamak, rakus dan sifat buruk kita bisa hilang sehingga mampu dikendalikan. Begitu pula sifat-sifat tercela lainnya seperti mudah terprovokasi, mudah berkata kotor, mudah menghina, mencaci, menyebar hoax. Dengan puasa mestinya bisa kita kalahkan. Demikian pula jika korup di sebagian elit pejabat, sikap brutal di kalangan generasi muda sebagai akibat dari kemajuan teknologi, sebagai akibat negatifnya di samping adanya positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selanjutnya, puasa Ramadan diharapkan mampu menjadikan kita sebagai pribadi yang disiplin dan taat aturan. Pada saat berpuasa, sadar tidak sadar kita dilatih untuk patuh aturan. Dalam kaitan ini adalah aturan syariat. Berpuasa sesuai dengan syarat dan rukun. Makan sahur dan berbuka sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, kita juga dilatih meninggalkan hal-hal yang mengurangi keutamaan dan pahala puasa. Maka selepas Ramadan, kita seharusnya menjelma menjadi sosok yang patuh dan disiplin. Berbicara kedisiplinan tentu mencakup segala bidang, dimulai dari aturan atau norma yang berlaku sehingga terhadap 4 norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Hari ini kita sendiri mengaku sebagai penganut agama, tapi terkadang gemar mengabaikan aturan. Patuh pada norma tertentu, tapi juga melanggar norma yang lain. Di luar sana banyak yang patuh terhadap aturan syariat, tetapi mengesampingkan aturan bernegara. Padahal ketaatan terhadap pemerintah juga diperintahkan oleh agama, sebagaimana dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atur rasul ul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Terakhir, puasa Ramadan diharapkan mampu membuat kita peduli terhadap sesama dan lingkungan. Selama sebulan kita belajar menahan lapar, turut merasakan bagaimana laparnya kaum lemah dan papa. Mengapa tak cukup juga menyadarkan kita akan derita mereka? Didikan zakat, infak dan sedekah. Mengapa tidak juga membiasakan kita di bulan-bulan biasa untuk menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, atau orang-orang yang dilanda bencana? Sekali lagi, ini semua mengajarkan kita agar menjadi hamba yang peduli dan memiliki jiwa sosial. Di saat yang sama, puasa juga harus membangun kita akan penyebab bencana dan kerusakan alam yang terjadi sekitar kita. Sehingga inilah saatnya kita peduli dan beraksi nyata terhadap lingkungan sekitar. Mulai dari yang terkecil sampai yang lebih besar. Mulai menjaga sampah sampai menanami lingkungan yang gundul dengan pepohonan. Keutamaannya pun cukup besar. Selain bisa menjaga kelestarian sebagai tempat kita tinggal, juga bernilai sedekah bagi kita, bahkan menjadi simpanan kebaikan pada hari kiamat. Demikian seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma sirqa minhu lahu sadaqah." Tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan oleh orang lain bernilai sedekah. Apa yang dicuri darinya juga bernilai sedekah. Akhirnya kita memohon ampun pada Allah atas segala kekurangan dan kekhilapan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, seraya memohon taufik dan petunjuknya agar senantiasa diberi bimbingan dan perlindungan dalam setiap tindak tanduk dan perilaku kita. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijrah
Jalana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal fajin wa adkhalna wa iyyakum fi jubrati ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yadhkuru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.